Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang dinar Irak. Berita ke-1. Dampak moneter dari jendela penjualan dolar. Penjualan dolar melalui jendela bank sentral diklasifikasikan secara ekonomi sesuai metode operasi pasar terbuka. Di Irak, setahun kemudian, perubahan politik diikuti untuk tujuan mengendalikan nilai tukar, dan itu merupakan bagian penting dari kebijakan moneter, karena nilai tukar dianggap sebagai nominal fixer untuk kebijakan tersebut setelah kehilangan nilai tukar. Bunga adalah kemampuan berpengaruh akibat ketidakseimbangan struktural dalam aktivitas ekonomi akibat ketergantungan pada minyak dan atrofi investasi serta hilangnya fleksibilitas mereka hingga tingkat besar terhadap suku bunga. Ini mengontrol tingkat umum harga hingga tingkat yang relatif besar. Dampak moneter jendela memainkan peran ekonomi yang penting dalam bidang tugas bank sentral dalam tujuan sentralnya dalam mengendalikan inflasi dengan mempengaruhi massa moneter dalam ekonomi, dan di sini prosesnya menandakan kami cacat struktural lainnya, sebagai monopoli pemerintah pada sumber daya utama dalam ekonomi, yaitu minyak dan proporsi yang dibentuknya. Tinggi PDB, dengan tingkat rata-rata lebih dari 48%, konsentrasi dalam ekspor 99%, dan kontribusi terhadap pendapatan anggaran pada tingkat rata-rata 92%, dan karena itu merupakan kontributor terbesar untuk peningkatan PDB. Pasalnya di sini adalah pendapatan pemerintah ini mencapai kemampuan berbelanja yang bertambah, karena prosesnya didasarkan pada barter antara Kementerian Keuangan dan Bank Sentral. Pihak pertama memberikan dolar kepada pihak kedua dan menjadi debat di atasnya, sehingga pihak kedua memberikan kompensasi dalam dinar untuk mengembalikannya ke Kementerian Keuangan. Dan karena volume output tergantung, menurut rasio yang disebutkan, pada minyak dan itu dalam pengembangan produktif, karena kapasitas produksi sudah mencapai 5 juta barel dan diharapkan mencapai 8 juta barel di tahun 2027, menurut rencana Kementerian Ekonomi, dan ekspansi ini mengarah pada peningkatan output, dan inilah alasan paling penting untuk pertumbuhan massa moneter yang dikeluarkan bank sesuai dengan persamaan yang disebutkan, karena peningkatan ini ditambahkan ke aktivitas terutama melalui pengeluaran pemerintah. Pengendalian tingkat inflasi terletak pada prosedur jendela, karena menarik bagian dari massa tunai dengan menukar dolar dengan dinar jalanan, dan ini merupakan proses sterilisasi dari efek belanja pemerintah, yang merupakan sebuah proses-proses yang sangat mahal, dan salah satu faktor-faktor yang merusak akumulasi modal. Kami menunjukkan ketidakseimbangan struktural lainnya, yaitu bahwa satu-satunya sumber dolar adalah minyak, dan rasio konsentrasi membuktikan hal ini, dan kemudian memenuhi permintaan dolar secara internal untuk menutupi impor tidak ada cara kecuali dengan menarik dolar, dan inilah yang harus dilakukan, yang berarti penting pada tingkat keuangan, karena namanya penjamin aliran barang juga penting dalam hal moneter, karena bank mampu mengendalikan tingkat inflasi dengan menarik dampak inflasi dari pertumbuhan berkelanjutan massa moneter sebagai hasilnya dari pengeluaran pemerintah. Berikut ini adalah respon atas seruan untuk menghapus jendela atas alasan korupsi besar yang menyertai pekerjaannya, dan seruan untuk dolarisasi tanpa memahami dampaknya. Solusi dalam jangka pendek terletak pada perlakuan hukum korupsi, namun dalam jangka menengah dan panjang, perlakuan ketidakseimbangan struktural yang memaksakan keberadaannya. Apa yang pada dasarnya mereka katakan di sini adalah bahwa Anda tidak bisa hanya menghapus mata uang lelang mata uang tanpa melihat dampak penuh tentang mengapa mereka ada di tempat pertama. Jadi, seperti yang saya katakan, mereka tidak bisa menghentikan lelang tanpa menggantinya dengan pemulihan, sehingga menggunakan dinar dan bukan dolar untuk perdagangan. Berita kedua.
Bangkit jatuhnya tukar dolar adalah permainan politik yang SOPHISTIKASI yang ditolong atas korupsi. Pernyataan ini sangat bagus untuk jangka panjang dan menunjukkan kepada kita bahwa mereka benar-benar perlu membersihkan korupsi terlebih dahulu sebelum RV terjadi yang kita cari. Kurung tutup. Kepala Aliansi Ekonomi Irak, Uday Al-Alawi, menggambarkan naik turunnya pertukaran dolar sebagai permainan politik canggih yang tujuannya adalah korupsi. Al-Alawi berkata, untuk program Al-Mastra yang disiarkan oleh kanal satelit Al-Furat malam ini, bahwa isu naik dan jatuhnya nilai tukar dolar adalah bidah dan permainan politik canggih yang ditujukan untuk korupsi besar, dan lebih dari 37B selisih mata uang dolar triliun terjadi ke kantong para koruptor. Dia menambahkan, kenaikan harga minyak diperkirakan dan dipelajari oleh Amerika untuk meningkatkan inflasi, sehingga kita melihat kenaikan yang tidak normal dalam segala hal, termasuk bahan pangan, dan masalah sebenarnya di Irak adalah kurangnya visi jelas tentang anggaran, yaitu tambalan dalam cahaya lengkap gangguan sektor industri dan pertanian dan tidak ada kemauan nyata untuk kemakmuran mereka. Kurangan insentif ini karena mereka masih beroperasi pada pendanaan pemerintah dan sistem industri dan pertanian yang sangat subsidi pemerintah. Tidak ada insentif keuntungan pribadi. Mereka masih dalam bagian berpikir sosialisme dan bukan kapitalisme. Keuntungan apapun harus kembali ke pemerintah dan bukan pemilik atau pekerja. Kurung tutup. Al-Alawi menuding, 3 poin penting berdampak negatif pada kehidupan warga: inflasi keuangan global akibat kenaikan harga minyak, perang Rusia-Ukraina dan perubahan nilai tukar mata uang, dan Irak memiliki OPO global. Turki akan menjadi pemasok gandum utama di dunia setelahnya kesepakatan dengan Turki terkait pelepasan air. Ia menambahkan, sejak 2003 hingga saat ini, kita belum memiliki visi ekonomi yang jelas karena tidak adanya sektor swasta untuk ikut dalam anggaran, dan tidak ada solusi untuk menarik ribuan lulusan kecuali sektor swasta, menggambarkan pemerintah pikiran sebagai musuhan bagi pribadi sektor dan semua keputusan terhadap semua rincian negara. Al-Alawi menekankan, perlunya anggaran unilateral untuk bekerja memajukan sektor pertanian, yang dapat mempekerjakan 4 juta warga, dan sektor industri, yang dapat mempekerjakan 7 juta pengangguran, selain optimal mempekerjakan 20 juta orang di sektor pariwisata. Dia mencatat ada masalah dalam keamanan pangan, dan solusinya jelas bagi kami, dan kami keluar sebagai pemenang dengan mengaktifkan sektor pertanian. Ahli Irak di dunia mengelola proses ekonomi di negara-negara, dan masalah kita adalah dalam politik, yang hanya memaksakan pendapatnya. Tokoh pemerintah tahun lalu mencatat defisit nyata sekitar 11 triliun dinar, yang berarti tidak ada kelimpahan keuangan dalam anggaran 2022, dan karena itu harus dijadikan investasi untuk sepihak, baik industri maupun pertanian. Al-Alawi menambahkan, ada perusahaan swasta yang memiliki kontrak untuk mengimpor gandum dan barli, dan kita membutuhkan 5 miliar dolar untuk memulihkan prestise pertanian di Irak dalam 1 tahun, sementara industri membutuhkan dukungan hukum dan mengaktifkan visi strategis dan akan meningkat dalam 7 tahun. Dia menambahkan, kami memiliki banyak alternatif untuk memajukan perekonomian Irak, termasuk mengaktifkan penyeberangan perbatasan melalui otomatisasi, yang akan memasuki dana yang sangat besar, menunjukkan ada kekurangan bahan makanan global, dan masalah sebenarnya adalah material mentah yang digunakan dalam industri. Ya, saya suka paragraf ini. Itu mengatakan semuanya. Mereka telah memberitahu kami banyak kali bahwa pendapatan tambahan ini dapat sama jika tidak melampaui pendapatan minyak. Ini yang perlu kita lihat. Tapi bisakah mereka melakukannya dan memelihara pendapatan atau hanya akan dicuri? Apakah Anda melihat masalahnya di sini?
Ini adalah tentang bagaimana menangani korupsi besar-besaran. Kurung tutup. Berita ketiga. Irak membuka tempat baru untuk meningkatkan nilai ekspor komersialnya. Selama beberapa hari ke depan, Irak dijadwalkan akan membuka sejumlah tempat baru di 3 pelabuhan komersial utama di Teluk Arab, untuk tujuan meningkatkan nilai ekspornya di masa depan. Juru bicara Perusahaan Umum Pelabuhan Irak, Anmar Al-Safi, mengatakan dalam pernyataan pers, perusahaan telah mengambil banyak langkah di periode lalu untuk meningkatkan kapasitas volume impor dan kargo, terutama di wilayah utaraan Pelabuhan Qasr Selatan, di mana lagi dari 70% perdagangan melewati mereka. Irak, serta Pelabuhan Khor Al-Zubair. Al-Safi menambahkan, hari-hari mendatang akan menyaksikan pembukaan banyak tempat di tingkat Khor Al-Zubair, dengan 4 tempat, termasuk tempat Mitsubishi Jepang. Ini adalah proyek yang didanai oleh Jepang. Dia menambahkan, juga, 5 tempat baru akan diresmikan di Pelabuhan Qasr, selain tempat rotasi, yang mencakup 2 tempat, serta di Pelabuhan Selatan Qasr juga ada tempat-tempat baru, dan tempat-tempat lainnya sedang dikembangkan. Semua trotoar ini telah dimodernisasi dengan mekanisme, peralatan dan alat elektronik, karena sebagian besar transaksi telah menjadi digital, yang membantu perusahaan dalam mengurangi biaya dan juga membantunya menyelesaikan pekerjaannya dengan kecukupan yang dibutuhkan. Irak memiliki 5 pelabuhan komersial terkait dengan Teluk. Selain kubu yang luar dinas, ada 4 pelabuhan lainnya, Qasr Al-Samali, Qasr Al-Janoubi, Khor Al-Zubair, dan Abu Klus. Baghdad sedang mengerjakan penyelesaian pelabuhan besar Fau, yang merupakan lompatan kualitatif besar karena lokasi strategis dan pintu masuknya ke perairan Teluk yang dalam, yang memungkinkan penerimaan kapal besar. Dalam ekonomi berdasarkan minyak, dan mengingat kelemahan signifikan dalam sektor pertanian dan industri serta tidak adanya kemungkinan memperoleh pendapatan dari mereka, tugas-tugas adat merupakan sumber pendapatan yang paling penting. Tetapi pemerintah juga berusaha memperluas operasi ekspor melalui portal perdagangan maritim. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia, Irak telah mengekspor rata-rata 97,2 miliar dolar barang dan jasa sejak 2018, tetapi itu 98% minyak dan gas. Pada saat yang sama, impor setiap tahun rata-rata hampir 70 miliar dolar dalam berbagai barang dan jasa, seperti listrik, gandum, mobil, dan lainnya. Al-Safi menjelaskan bahwa Departemen Pengeboran Kelautan mulai menggali saluran navigasi dan antarmukaber, agar kedalaman menerima kapal-kapal dari draft normal, yang merupakan kapal-kapal besar dan raksasa. Dulu, kapal kargo raksasa membongkar kargo mereka di kapal kecil yang disebut pantai, dan kemudian kapal-kapal kecil itu mencapai pelabuhan Irak. Namun pada saat ini, kapal kargo tiba dari pelabuhan keberangkatan mereka dari negara manapun menuju pelabuhan Irak secara langsung dan tanpa masalah atau hambatan. Al-Safi menyatakan bahwa tepi timur sungai nomor 1 di Pelabuhan Qasr, banyak tempat yang didirikan di atasnya melalui investasi dan kontrak untuk operasi gabungan, setelah itu merupakan tempat pembuangan sampah dan tidak siap menerima kapal kargo atau melakukan kontainer cek. Tokoh resmi menunjukkan bahwa ada perkembangan besar di pelabuhan, misalnya, Pelabuhan Utara Qasr Februari lalu saja menerima 37 kapal kargo besar, sejumlah yang tidak akan dicapai pelabuhan dalam 1 bulan, selain iklan lenyap dan beban besar dan kontainer. Kontrak operasi bersama dianggap sebagai sumber utama bagi pelabuhan Irak, karena mereka meningkatkan situasi dan pertumbuhan pendapatan, terutama karena perusahaan-perusahaan ini menangani jalur pengiriman internasional yang besar dan sehingga menarik mereka ke Irak. Berita keempat. Status RV. Jelas bahwa blok Maliki, di bawah kepemimpinan Maliki tidak akan mati.
Dia berusaha keras untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Jika tidak dapat posisi di pemerintahannya sendiri, jika Al-Kazemi mendapatkan Perdana Menteri, mereka akan mengejarnya dan serangkaian anggota geng terdekatnya. Inditemennya sudah diproses. Jadi, saga pemilu berlanjut antara geng Maliki dan gerakan anti korupsi Al-Sadr. Al-Maliki memberitahu bahwa Muqtada Al-Sadr mengusulkan Jafar Al-Sadr untuk memimpin pemerintahan, dan kerangka kerja itu tidak ada keberatan, dan pembicaraan itu sekarang terjadi tentang blok terbesar dan siapa rumah Syiah atau sekelompok blok. Juga dalam berita hari ini kami diberitahu bahwa mereka berniat mengadakan pemilihan presiden pada tanggal 26 Maret, menugaskan komite dan bahkan mengumumkan Perdana Menteri. Tapi jangan tahan napas. Sama seperti yang kita percaya bahwa mereka akhirnya memiliki penyelesaian keesokan harinya dan semuanya akan berubah.